lepasin nggak kalungnya? Ini kalung gua lepasin nggak? Lepasin nggak? Ica merasa diteror atau diguna-guna oleh selingkuhan pacarnya. Tapi ini kos-kosannya ini. Ini kos-kosan nih, Mas. Hah? Ya nggak sih, bener nggak, guys? Sampainya di kos-kosan Ica, kita mendengar teriakan dari dalam kos-kosan tersebut dan tiba-tiba Kenapa? Mas Wira, tolong gue. Kenapa? Kenapa? Ada belatung banyak banget, Mas Wira. Belatung di kamar kamu. Serius? Wah, Ya, lu Ica kan? iya. dia berteriak-teriak ada belatung di kamarnya. Lalu buru-buru kita masuk ke dalam. Jessica dan Ica masuk ke dalam kamar kosnya. Tiba-tiba wah, ini saya doang yang ngeliat apa kameramen juga ngeliat? Cewek setengah rambutnya sambil ngeliatin saya diem aja. Ah udahlah, saya masuk aja ke kamarnya Ica. Sini tadi ada belatung banyak banget. Nggak ada, orang nggak ada Mana belatung mana? Mas Wira, tadi banyak banget belatung. Lalu lo, orang nggak ada apa-apa kok. Di sini ada belatung, tadi banyak banget. Aku kan sering cerita, Kak, bahwa di sini tuh sering ada bunga. Aku kayak diguna-guna. Apa? Kamu sering nemuin hal aneh apa aja? Iya, kayak belatung. Belatung. Ada kayu, paku. Tuh. Iya, tadi lu bilang ada Di sini belatung. ada belatung. Mana belatungnya? Ada Mas, di sini banyak banget. Oh, nggak ada apa-apa kok. Mas Wira, di sini banyak banget tadi. Kalau kamu mana ya? Apa? Kalau kamu mana ya? Tadi kakak lihat pakai kalung nggak? Enggak, gua aja nggak tahu, orang baru nyampe. Tiba-tiba Ica bilang kalungnya hilang. Dan dia nanya sama gue, gimana gue tahu? Kita aja baru nyampe, terus dia kelabakan gitu nyari-nyari, kalungnya tuh hilang. Kalung apa sih? Kalung dari pacar aku kan, aku 3 hari yang lalu dikasih kalung sama pacar aku. Dia mamanya datang dari luar negeri. Ini pacar aku. Apa tuh? Suara apa sih? Apaan ini ada kamera? Hah? ternyata pacarnya yang dicurigai berselingkuh itu datang. Kok bisa pas-pasan ya? Aku bisa jelasin. Tapi gua ada kamera. Jelasin, aku bisa jelasin. Kamu kemana aja sih? Aku hubungin kamu loh. Aku hubungin kamu tapi kamu nggak ada jawaban. Ini juga ngapain kamu panggil ada kamera ada masih juga? Aku tuh kayak ada yang neror gitu loh yang. Error gimana? Suka ada paku di sini, terus suka ada bunga. Cukup. Cukup dengan semua halusinasi kamu, ha? Apa sih yang halusinasi? Kamu tuh nggak percaya aku banget sih. Kamu itu udah bohongin aku. Bohongin apa? Aku mau cerita sama siapa lagi? Apa? Jadi lu sering dengar dari dia? Iya mas, jadi gini. Dia selalu ada bilang aja ada belatung atau apalah. Itu pokoknya yang kayak diguna-guna gitu. Itu tuh ada yang. Halusinasi kamu tuh tinggi banget Aku tau. halusinasi itu bener yang. Udah, aku udah muak dengan kebohongan kamu udah. Mas, cukup ya. Tolong ini kameramen, Mas Uya tolong keluar. Ya, aku mau bicara dengan dia permata doang.
keluar kamar. Dan saat saya sedang ngobrol sama Jessica mengenai keanehan yang baru kita lihat, tiba-tiba... Jadi pelapor kita itu curiga cowoknya selingkuh gitu. Iya. Terus Dan dia curiga tuh dia sering diguna-guna. sama selingkuhan cowoknya. Nah itu. Tapi Ya, kan jadi- tadi kita lihat gak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim. Maaf, kamu siapa? Saya Ara. Teman kosnya Ica. Aku mau nanya di sini pada mau ngapain ya? Oke, kita mau ada urusan sama Ica sih. Katanya Ica dia curiga cowoknya selingkuh, terus dia tadi bilang diguna-guna dan tadi ada belatung katanya. Kamu tahu dong berarti kejadian gitu. Iya, kalau dia sering diguna-guna atau sering ada barang-barang aneh. Tidak mas, dia itu bohong. Di kamarnya itu tidak pernah ada yang namanya belatung atau benda-benda lain. Karena dia itu sudah begini. Jangan-jangan benar kata cewek tadi. Bahwa Ica ini halu doang. Dia berhayal doang. Halusinasinya berlebihan. Mas, mbak. Apa sih ya? Kamu jangan kayak gitu dong. Jangan pernah ikutan hal yang kayak gini, acara kayak gini. Apa sih? Alay apa maksudnya? Udah. Ini boneka dari ibu aku. Jangan sampai hilang ya. Tapi ini cowok kayak romantis sih. Walaupun lagi marah-marah, dia ngasih boneka ke Ica. Katanya sih itu pemberian dari mamanya yang baru pulang dari Singapura. Dia masih nggak percaya loh sama sekarang pun. Kita juga nggak percaya kalau lu kayaknya halu. Orang kita nggak Beneran mas. Semua orang kok nggak percaya banget sih. Ya karena kita nggak ngeliat gitu. Ada belatung, nggak ada yang lihat kan? Sumpah beneran Lu mbak, lihat. beneran ada. Tangan aku sampai merinding tadi Sekarang ngeliatnya cowok kamu kemana nih? Mau ke kantor, kita ikutin dia mas. Yuk, dia udah maghrib, udah gelap nih. Oke, ini sekarang kita menuju ke kantornya cowok lo ya. Tapi malam-malam gini ya? Pasti dia balik ke kantor. Pasti dia balik kantor kok. Dia kadang suka sampai malam itu di situ. Ini kantornya. Iya kantornya sini mas. Ini kantornya. Heeh. Oh, tahan di sini aja, biar kita parkir di sini aja dulu. Oke, dia ngapain malam-malam ke kantor ya? Tahu mas ya? Mungkin ada yang ketinggalan kali mas ya? Loh, dia. Itu siapa tuh? Jangan-jangan ini selingkuhan pacar aku kali mas ya? Jangan-jangan sih, bukan jangan-jangan menurut gue iya kali. Sekarang ngapain cowok lo dari rumah lo balik lagi ke kantornya jemput cewek, bela-belain lo. Berarti mereka punya hubungan spesial dong. Udah pasti. Yang jemput. Yuk, ikutin jalan, ikutin mama aja. Ayo. Kok berhenti di sini dia mas ya? Ngapain dia ke sini? Ini apa sih, kafe, rumah makan? Sekarang gini aja deh Jess, kita perlu tahu mereka bicara apa di situ. Mas Uye minta gue turun video call langsung dan ngeliat langsung apa aja yang terjadi dengan Arthur dan selingkuhannya itu. Oke. Ya, cepetan. Satu kameramen turun dong. Cepetan nih, keburu kita nanti kehilangan banyak pembicaraan Jessica. Oke. Kita lihat. Susah banget kok pegangan tangan. Dia
dipegang-pegang rambutnya. Aduh Mas Uya, turun dong Mas Uya. Ya sabar, nggak, lu di sini dulu. Lu mesti tahu dulu pembicaraannya apa. Kamu emang siap nikah sama aku? Aku siap nikah dong sama kamu sayang. Kamu nggak bohongin aku kan? Enggak, aku nggak bohongin kamu kok. Kok dia mau nikah? Oke. Maksudnya apa dia nggak? Tunggu. Oke, ini fix bukan cuma sekedar selingkuhan. Berarti ini adalah pacarnya. Oh iya, nama mantan kamu siapa? Oh, nama mantan aku itu Ica. Pasti yang mengguna-guna aku tuh pasti cewek itu Mas Uya. Ada belatung, terus ada paku, terus ada pokoknya aneh-aneh pasti dia Mas Uya. Iya, oke. Aku udah lama kok putus sama mantan aku tuh. Kenapa sih? Dia tuh terlalu gimana ya? Terlalu over. Kebanyakan halusinasi juga sih itu orang. Kenapa dia bilang halu sih? Sorry, maaf ya. Gua waktu nyampe ke rumah lu pertama kali ini, lu bilang katanya ada belatung di tempat tidur lu. Ternyata nggak ada. Kok Mas Uya kayak gitu sih? Ya, Kan jangan- beneran Mas Uya, aduh. Dan gak lama, dia ngeluarin suatu hadiah buat nih cewek. Dan ternyata itu Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu nih buat kamu. Apa? Tada! ah, itu kan kalung aku Mas Uya. Tadi kalung yang lu cari-cari di rumah lu. Kalung dari pacar aku kan, aku 3 hari yang lalu dikasih kalung sama pacar aku. Dia mamanya datang dari luar negeri. Bener-bener Lu kalung aku. Loh, tahu cowok lu kapan ngambilnya kalungnya? Yang mana aku tahu Mas Uya? Ayo dong Mas Uya, itu udah, aduh udah keterang-keterangan Mas Uya. Udah, oke, kita turun. Jessica, kita turun Jessica. Lu siap ya Jessica, kita turun Jess. Kita turun. Ini apaan? Kamu apa-apa? Ini siapa? Eh, Ini siapa? kamu yang sopan yang ngomong sama Ini dia ya? siapa? Hah? Lo yang siapa? Dasar. Kamu jangan sembarangan ya sama bos aku di kantor ya. Ini bos kamu. Bos apa? Ternyata itu cewek adalah bosnya, atasan dari cowoknya itu. Ya, kita nggak tahu deh bener-bener bosnya atau bosnya sekaligus selingkuhannya, kita nggak tahu nih. Terus ini kalung gue kan yang lu kasih. Kenapa lu kasih ke dia? Lepasin nggak kalungnya? Ini kalung gue lepasin nggak? Lepasin nggak? Lepasin nggak? Ini kalung gue. Lepasin. Terus selama ini ya kan yang guna-guna gue dia. Kamu Yang ya, ada kamu itu halusinasi. Lu ngomongnya beneran. Ini apa lagi? Aneh nih. Kok tiba-tiba nih cewek bawa gunting gede, terus rambut Ica dipotong gitu aja. Aneh banget ya. Jangan-jangan nih cewek nih yang ngirim aneh-aneh, barang aneh-aneh ke Ica. Ini Mas Uya udah gak benar Mas Uya. Betapa remuk jantungku. Mas Uya ini udah gak benar Mas Uya. Kamu harus jelasin ke aku. Gue gak butuh. Terus gue ambil kalung lo itu, kalung lo ambil. Terus lo tadi gunting rambut lo ngapain? Bodoh. Mas Uya. Sampai akhirnya Arthur memilih pergi bersama bosnya yang katanya bosnya. Udah, Ica ditinggal sendiri situ sambil nangis-nangis. Yuk ikutin dia, cepetan, ikutin dia.
kita nggak tahu nih mereka mau kemana, dan gue rasa tuh cowok lo juga kesel sama lo. Karena bukannya pulang sama lo, dia malah ngajak cewek itu pergi gitu loh. Ini mau kemana lagi malam-malam, Mas? Kita ikuti mobil tersebut sampai mobil tersebut berhenti di pinggir jalan. Dan kita lihat mereka berantem di pinggir jalan. Lalu Udah ditinggal, Mas. Itu kan mobil cowok aku, Mas Buya. Berarti bukan mobil cowok lo, mobil cewek itu. Tapi mobil dia selalu jemput aku pakai mobil itu, Mas Iya, Buya. pakai mobil itu, ngakunya mobil dia, padahal mobil cewek itu selingkuhannya berarti. Itu ada Siapa lagi? tuh ada yang jemput dia naik motor. kita ikutin lagi, ya kita ikutin lagi. Arthur tadi naik ojek atau naik apa atau dijemput temennya kita nggak tahu. Oke, stop. Dia kemana lagi nih? Dia ketemu siapa tuh ya? Dikasih ayam? Ini ayam buat apa maksudnya? Oke, lo kenal nggak sama cowok itu? Nggak tahu, Mas Buya, nggak kenal. Oke, coba dong tim ngedeket dong biar kita dengar suaranya dong. Yuk sambung sama gue yuk. Yuk. Lebih ngedekat dong, lebih ngedekat. Oke, gue nggak dengar mereka ngomong apa masalahnya. Hah? Harus ada 2 nyawa yang dikorbankan. Maksudnya? Maksudnya apa ya? Dicabut, ikutin. Dicabut, yuk, ikutin. Oh iya, ini kan jalan rumahnya si Arthur, Mas. Oh, ini karena rumah cowok Iya, kamu? maksudnya cowok aku. Oh, berarti cowok kamu Nah, nih mau apa ya, pulang. dong? Mau pulang ke rumah, yuk. Kita lihat dia ngapain. Ini rumah Arthur, Iya. rumah cowok lo. Iya, bener. Oh, ada Derry. Derry itu siapa? Derry itu temennya Arthur, Mas. Pacarnya Ara. Pacarnya Ara tuh siapa? Pacar Ara tetangga kosan aku, Mas. Yang persis di sebelah kamar kamu. Oh, yang tadi kita lihat itu ya? Astagfirullahaladzim. Oke, jadi Ara, Derry sama Arthur tuh temenan. Temenan, Mas. Tuh ada cowok naik motor. Kok cowok sih cewek, Mas? Cowok apa cewek itu? Cewek. Oh iya, badannya sih badan cewek ya. Cewek Tapi kok ditutupin gitu ya, Mas ya? Dia pakai helm, gue juga nggak ngeliat. Cewek kan? Lalu mereka, oke berarti ini siapa ya? Aneh deh Mas Buya nih. Jelas-jelas itu cewek. Kok cowok sih? Jelas-jelas dia pakai sweater pink. Kan nggak mungkin cowok. Gue yakin itu cewek deh pasti. Mereka cabut. Yuk, ikutin. Tapi tuh yakin itu cewek itu yang baru datang tadi. Kayaknya cewek, Mas. Tapi Dulu itu cewek siapa ya? Oke, dia berhenti di sini, dia berhenti. Dia berhenti. Ini apa ya? Tempat apa ya? Oke. Ya udah yuk. Lo aja deh keluar Mas. Enggak, lo keluar aja, Jess. Lo keluar, Jess. Lo aja. Mending kita keluar bareng-bareng aja deh, Mas. Kesana, Mas. Keluar bareng. Ya udah lo duluan deh, baru gua keluar. Mas Buya lo dong. Ayo lo gentle. Ya lo keluar dulu, baru gua keluar. Enggak, Mas Buya. Lo kan cewek. Ya lo cowok duluan dong keluar. Cowok harus duluan ya. Iya udah cepetan keluar. Kan
ladies first. Mereka masuk di sebuah kebun kosong yang menyeramkan. Aneh nih, malam-malam masuk ke kebun kosong, celengak-celinguk, bawa pisau, bawa ayam hitam. Ngapain coba? Misi bang. Aduh Mas Uye, pacar aku ngapain sih kok ke tempat-tempat kayak gini? Apa kita gerebek aja kali Mas? Jangan dulu, tenang dulu. Ini cewek yang pakai baju pink, cewek. Hah? Loh, mereka berantem. Kenapa ya? Aduh, bau pisau sama ayam gitu ya, masa ada yang teriak-teriak lagi? Tadi kenapa sih Mas? Lari Mas, atau mau kita gerebek aja? Orang dia mau ngegepin kita tadi, ya ampun. Tadi ada ceweknya lagi teriak-teriak bawa pisau sama bawa ayam, ngapain coba? Terus langsung gerebek aja ke situ. Tempatnya gelap-gelap kayak gitu lagi. Itu dia keluar. Iya, Keluar. Oh iya. Kok sendiri? Sendirian. Loh, yang lain di dalam tadi ada cewek teriak. Sama cowok satu lagi mana? Loh. Ikutin. Itu kemana ya? Mas ikutin. Loh, dan dia sendirian loh. Iya. Tahan dia pelan-pelan, jangan sampai diketahuan kita ikutin. Halo, Apaan itu? Itu apa sih? Apaan mau? Ada kain putih tiba-tiba nyangsang di kaca mobil kita. Kita turun dong. Dan ternyata pas saat kita ambil kain putih tersebut, di kain putih tersebut terdapat. Siapa yang lempar, Om? Hah? Lihat nggak, Om Awang? Hah? Toto jatuh ke kaca. Coba. Takut. Loh. Balikin. Darah ya? Darah. Bukan, Darah ya? Ini darah kayaknya nih Mas Dedi. Bukan. Darah. Hah? Iya apaan sih? Lu motor Ya, tempel? cowokku hilang deh Mas Lia. Ya. Enggak. Tadi lu ngeliatnya gimana tadi? Tiba-tiba jatuh di kaca. Iya, cowokku hilang dong Mas Lia. Ya udah sekarang nggak dulu, kita pulang dulu deh. Ini gue nggak ngerti gue. Yuk, balik dulu yuk. Berikutnya kita mendatangi lagi kos-kosan dari Ica. Sesampainya di sana, Ica. Ica. Kita masuk aja kali ya. Ini kita baru mau datang jemput Ica, tiba-tiba ada suara tangisan histeris. Wah, dikunci. Hah? Dikunci. Ica. kita panik. Saat itu kos-kosan tidak bisa dibuka. Lalu Jessica bilang, itu ada jendela kebuka. Ica. Cak, Loncat, Mas, loncat.
Cak. Ih, lo bisa kasih mas. Dan kita lihat dari luar jendela, itu ternyata Ica lagi nangis-nangis. Aduh. Ampun. Gak mau dia mas. Mas ada baku lagi mas. Akhirnya Mas Uya masuk lewat jendela dan bukain kita pintu. Loh, gue buka pintu sini. Cepet. Ya. Dan Ica bener-bener nangis histeris, kita nggak tahu dia kenapa. Kenapa? Dia nangis-nangis, katanya dia lihat paku. Tadi aku masuk, ada paku sama darah. Gua nggak lihat apa-apa. Nggak ada di mana? Di bagian mananya? Di sini masih banyak banget tadi. Lagi-lagi kita tidak menemui apa-apa. Ini jangan-jangan bener kata cewek yang kemarin bilang, temen kos sebelah kosnya itu. Ya mas, dia itu bohong. Di kamarnya itu tidak pernah ada yang namanya belatung atau benda-benda lain. Karena dia itu sudah begini. Ini sebetulnya kita dikerjain apa gimana sih? Iya, dulu. Tenang. Ini ada sesuatu tadi. Dan saya melihat di tempat tidurnya ada selimut yang agak seperti ada tumpukan di dalamnya. Diri untuk membuka selimut tersebut, dan saat saya buka ternyata isinya adalah Tadi bukan itu mas, bukan bebek doang. Apaan sih paku? Tadi banyak banget paku di situ. Pakunya berubah jadi bebek gitu. Mas Uya. Di pasar aku marah soalnya dari mamanya. Kali yang lalu kita ngikutin pacar aku ke kebun bawa ayam. Iya, sama pisau itu kan. Iya, dia bawa gitu kan. Pasti dia yang ngelakuin Mas Uya. Mas Uya. Udah, sabar dulu. Ya udah terus. Ya udah. Kita ini deh. ya kita selidikin ya, Yuk. Bentar deh, nyium ini nggak sih? Nyium bau nggak sih? Pas kita mau pergi dari kamar Ica, gue nyium suatu bau yang aneh, kayak bau bangke, tapi dari sini ya. Tapi bau banget loh. Lo cium nggak coba? Di kamar Mas Uya. Apa? Mas. Apa? Coba sini deh. Apa hidung gue yang salah ya? Ini bau banget. Lo cium nggak? Bener kan? Iya kan? Dan itu ada di dalam. Ini kamar siapa nih? Itu kamar teman aku. Siapa? Sahabat aku Lara. Ara. Tapi orang lagi nggak ada. Kita masuk dong. Kita cari tahu itu bau apa sih?
saya datangi sumber baunya dan itu dari bawah bantal. Dan saat saya buka bantalnya, itu saya juga nggak lihat tuh tikus mati apa mati, cuman kok di dalam kain yang dibungkus seperti permen. Oh, banget. Aduh, gue gak kuat nih. Ini, Mas. Mau beli. Dan saat kita keluar dari kamar tersebut, Apa-apa ini main masuk kamar gue aja nggak sopan. enggak, tadi kita tuh nyium sorry. Bau. Kita nyium bau aneh dari kamar lo gitu loh. Bau aneh, bau apaan? Oke, sekarang ini punya siapa? Busur ini punya lu bukan? Lo ngaku. Lu ngaku aja. Lo ngaku. Enggak, tapi gue nggak tahu apa-apa tentang ini. Lu kan temen gue. Tapi gue nggak tahu tentang ini, gue cuma disuruh. Lo pernah nggak naruh belatung? Tolong ini. Ya, lo pernah nggak ya naruh belatung di kamar dia? Lo naruh bunga-bunga kering di kamar dia? Lo naruh paku-paku di kamar dia, bener nggak? Tapi aku tuh cuma disuruh. Iya, tapi lo yang naruh kan? Iya, aku naruh, Cok. Tapi aku disuruh. Disuruh, dan lo naruh pas dia keluar lo ambil lagi kan? Biar seolah-olah hilang, biar seolah-olah dia cewek halu, biar seolah-olah dia cewek yang tukang ngayal. Gue kayak gitu sih. Lo yang lakuin. Iya, Lo disuruh. Disuruh siapa? Aku nggak bisa ngasih tahu siapa yang nyuruh aku. Cuma nanti jam 9:30 aku akan ke Sherlock, tempat di mana mereka akan bertemu nanti. Dibilang katanya juga mereka. Berarti ada 2 orang dong, mereka lebih dari 1 orang. Kita tanya lokasinya, dia nggak mau ngasih tahu. Nanti aja akan saya Sherlock nanti menjelang jam 10. Kenapa nggak sekarang aja? Nah, sekarang aja kasih tahu. Ya udah nanti gue kasih tahu. Udah lu pada pergi aja deh dari sini, pergi. Pergi. Jangan ada di sini lagi ya. Jadi selama ini Yang ngelakuin itu berarti dia dan lu nggak diguna-guna kan? nggak tahu. Tapi dia disuruh oleh orang, dia nggak mau kasih tahu siapa orang yang nyuruh dia untuk ngelakuin ini. Ya berarti dia nggak halu, Mas. Dia nggak halu, oke, sorry kita nggak percaya sama lo, Iya. Berarti belatung itu ada, itu bunga itu ada, semua itu ada, cuman dia taruh, pas dia pergi dia ambil lagi, jadi seolah-olah bikin teror dia. Seolah mistis gitu. Nah, tapi permasalahannya yang nyuruh siapa? Oke gini, nanti lo coba dia bilang 9:30. Mau kasih tahu lokasi, kita harus datang jam 10 di tempat itu kan? Ya udah, sekarang gini aja. lo coba kincer dia deh, ntar. Iya. Lo coba cari. Sekarang lo ikut dulu ke suatu tempat, kita udah menyeting sebuah tempat di mana cowok lo akan bertemu dengan penggoda kita. Bentar lagi ya. Bentar lagi, yuk. Jadi Kita ikut sana sebelum sekarang kita dulu. sambil kita nunggu jam 10 kita cabut dulu deh. Yuk. Kita memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat di mana kita sebetulnya sudah melakukan sebuah proses penjebakan sebelumnya. Ini maksudnya apa sih, Mas? Di kafe kayak gini, Mas? Oke, tenang. Jadi gini, sebetulnya cowok lo tuh udah kita goda dan penggodanya itu sebetulnya Jessica. Jessica? Dia itu ya telepon cowok lo dan dia tanggepin. Namun rencananya bukan Jessica yang akan masuk ke kafe tersebut. Jessica akan pura-pura terlambat. Tapi nanti kita akan masukkan penggoda lain yang akan duduk di meja seberang atau deket cowok lo duduk.
Dan di situ udah ada kamera semua. Kita lihat sebelum Jessica datang dia akan tergoda apa tidak dengan penggoda kita yang ada duduk di situ. Penjebakan pun dimulai. Mas, itu kan pelaku, Mas. Iya. Berarti kan dia terpancing, itu soal lo ya. Oke, biar dia duduk dulu. Jessica, lo telepon. Halo? Kamu udah nyampe? Halo, Mas, kamu udah nyampe belum? Iya, aku udah nyampe. Oh, kamu udah nyampe ya? Sorry nih, aku kayaknya agak telat deh. Nggak apa-apa ya, kamu nungguin aku ya? Ya udah, aku tungguin ya kamu di sini ya. Kira-kira berapa lama lagi? Paling sekitar 30 menitan gitu deh aku nyampe. Nggak apa-apa ya, masnya nunggu ya? Oh ya udah deh, aku tungguin ya. Oh, dia kayak gitu ya? Oke, sekarang gini. Sembari kan Jessica udah bilang akan 30 menitan lagi ketemu. Sekarang oke, Mandy udah di situ ya. Oke. Kamu di situ aja, kamu jangan tarik perhatian dia, lo bikin dia yang ngajak ngobrol lo pertama kali. Kita lihat. Oh, satu kali lirik, lihat. 2 kali lirik. Wajar lirik lagi nih. Lirik lagi. Oke, lihat. Oh, udah lirikan ketiga dia mulai mau nyamperin. Iya. Aku boleh pinjam powerbanknya nggak? Minjem power bank. Oh, sekarang duduk di samping. Geser. Lo nanya. Kamu nunggu pacar ya? Kamu lagi nungguin pacarnya? Enggak. Aku lagi nungguin pasangan hidup aku yang belum aku ketemuin sampai sekarang. Emang kamu nggak punya istri? Enggak. Ngomong-ngomong ya, ini kan powerbank kamu nih. Dia kan udah nge-charge gitu ya. Udah mengisi nih. Tapi belum terisi nih satupun isi kontak kamu. Minjem power bank cuma alasan buat nanya nomor telepon. Gak mungkin. Padahal tinggal aja langsung nanya nomor telepon lo berapa, kayak gue tuh the point gitu lo, buang-buang waktu aja. Modusnya udah zaman now, Mas. Oh iya bener ya, mungkin gue zaman dulu ya. Jessica, lo pancing, lo telepon lagi. Kita coba telepon lagi nih. Oh, dia panik deh, Jessica lagi telepon, dia panik. Dia tapi nggak diangkat deh, nggak diangkat, karena lagi sama cewek. Udah ngegeser dulu. Halo, Mas Arthur. Sorry nih lama banget. Aku kayaknya masih lama lagi deh baru bisa nyampe. Oh gitu ya. Oh ya udah deh, kalau kamu masih lama nyampenya ya udah ya. Kita kapan-kapan aja ketemuannya ya. Oh iya udah, maaf ya Mas ya, maaf banget nih aku kayaknya lama jadinya kamu nunggu lama deh di sana. Iya nggak apa-apa. Aduh gimana ya, maaf ya, ini handphone aku kan udah lowbat juga ya. Ya udah ntar kapan-kapan aja kita ketemu ya. Power Iya bank, deh, lobet. Pengen gue jamak-jamak nih Mas Uyam. Oh, ini udah dapet. Lobet.
Tadi dia baru minjem power bank, sekarang Iya, udah iya, lowbat. Apaan sih? Aduh, maaf ya nenek aku tadi rewel banget sih itu. Nelpon terus. Kemarin malam nih, aku mimpi, kan? Terus malaikat datang tiba-tiba. Malaikat apa kali, pencabut nyawa kali dia. Kamu tahu kan 7 keajaiban dunia? Tahu. Nah, sekarang aku pengen jelasin. Sudah ada 8 keajaiban dunia. Emang yang ke-8 apa? Kamu. Satu-satu keajaiban dunia di hidup Ajaiban aku. apa kali? Ini emang kesulitan banget sama pokoknya kita ya. Tapi ya menurut gue emang udah kebiasaan, udah habit. Emang playboy sih. Iya. Itu kan boneka yang dikasih ke aku juga. Oh iya, iya. Kan kayak waktu itu kan? Ya kemarin. Iya, yang waktu itu ngasih. Boneka dari ibu aku. Iya, iya. Tuh, yang dari mamanya. Tadi dia punya banyak dong. Mau beli selusin di pasar Gembrong, gue rasa. Gue dikasih, katanya kemarin dikasih terus dikasih lagi. Bisa tulosin kali dia orangnya. Bukan, mungkin satu kodi. Aku pengen nyanyi nih. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku, Jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan Ini udah kemain ke anak-anak, ke ibu-ibu. Udah gila itu, otaknya udah gila kayaknya dia. Ini benar-benar udah kecantol sama penggoda kita sih dia. Itu lagu ciptaan siapa? lagu ciptaan aku dong. Ini mah kan lagunya Badai Krispati. Ciptaan siapa? Dibilang lagu ciptaan dia. Ngarep Wah, bener-bener ya. gila. Bisa dong. Oke, sekarang masuk ke, oh ya, pura-pura jadi cowoknya aja. Pura-pura jadi cowoknya. Kamu lucu ya kayak kacamata. Oh, aku Coba lucu ya. ya. Aduh. Lu siapa? Masuk ke, oh ya, pura-pura jadi cowoknya aja. Pura-pura jadi cowoknya. Kamu lucu ya kayak kacamata. Oh, aku Coba lucu ya. ya. Aduh. Lu siapa? Reaksinya langsung. Tuh, ya. Makanya jadi kayak gitu. Omelin aja mas, omelin. Lu siapa? Lu siapa? Ya, hah? Ya udah pacaran dia, gua pacaran dia. Lu ngapain? Enggak. Lu ngapain? Maaf ya Mas, rambut jauh. Kan tau rasa deh kayak gitu. Dia pergi kita ikutin. Berantem kan dia? Kita ikutin. Ayo. Kita ikutin Arthur lagi dan ternyata Arthur kembali lagi ke rumahnya. Oke, dan sekarang tadi kan kita udah dikirimin Sherlock yang tadi tuh. Aku nggak bisa ngasih tahu siapa yang nyuruh aku. Cuma nanti jam 9:30 aku akan ke Sherlock, tempat di mana mereka akan bertemu nanti. Dan ini kamu apa nggak ke tempat? Ini kan rumahnya, dekat rumahnya Arthur mas. Loh, berarti si cewek teman kos kamu tadi ngasih kita alamat ke arah rumahnya Arthur. Rumahnya Arthur. Nah, coba ini tuh, Iya bener. ini tinggal 500 meter lagi, ini kan belok kiri rumah Arthur kan? Ya lama dia masuk. Keluar dia, si Arthur itu bersama
harus kita ikutin. Mas, kok dia bawa ayam lagi sih mas? Bawa ayam hitam? Ibu ayam ya Iya, bawa ayam. sama kayak kemarin ya? Iya. Oke, dia cabut, ikutin. Kita ikutin sampai akhirnya dia berhenti di tempat yang kemarin malam yang menyeramkan itu. Ini berarti nih ke tempat kemarin lagi. Ini balik ke tempat. Bawa ayam lagi, coba. Oke. Yuk turun yuk. Ini turun aja kak. Dia masuk ke dalam, langsung kita ikutin aja dan kita ngintip. Mereka lagi berdua ngobrol sesuatu. Itu cowok lo kan? Yang, kamu ngapain di sini? Kamu ngapain bawa ayam-ayam kayak gini? Ya apaan lagi ada kamera membawa. Kamu apa-apaan sih di sini? Iya, oke. Bawa ayam-ayam kayak gini? Berarti bener dong selama ini kamu itu bikin yang aneh-aneh. Apa ini? Kamu juga buat apa kayak gini ya? Oke, sekarang gini. Gimana gua nggak tenang ya? Lu semua mencurigakan. Mas Uya, nih, kita di sini punya usaha ayam potong. Maksud usaha ayam potong, jadi ayam yang lo bawa itu adalah usaha lo. Bukan buat aneh-aneh. Ya, nggak bukan aneh lah. Guna atau apa. Ya enggak lah. Oke, jadi lu punya usaha ayam potong. Iya, Oke, tapi kenapa lo masuk kebun-kebun kosong begini? karena kita punya peternakan ayam kita ada di belakang sana. Ya kenapa mesti masuk sini? Di belakang itu kenapa? Ya karena di sana sewa tanah atau sewa tempatnya lebih murah, Mas. Sewa tempat lebih murah. Lebih murah, makanya kita masuk lewat sini. Oke, gue ngerti lo punya usaha ayam potong. Tapi kenapa malam-malam gini? Ya kita pengen ngedrop ayam-ayam itu ke pasar. Jam segini. Oke. Sekarang lo punya usaha ayam potong. Pertanyaan gue berikutnya. Oke, ini siapa lo? Gue mau tanya sama lu. Bener nggak lu selingkuh dari gue? Hah? Maksud lu apa? Bener nggak? Gue Selingkuh udah apaan? tahu. Selingkuh Gue udah apaan? tahu. Jujur sama gue sekarang. Gue udah tahu lu jujur sama aku yang. Deh bro, lu ngomongnya deh bro. Ngomong aja, berarti ada yang lo tutup, maksudnya apa? Jujur. Ngomongin aja biar semua keluar. Lu nggak boleh bohong. Oke ya. Ngomong aja, kalau lo yang ngomong aja, lo berdua. Maksud lo tahu tentang dia gitu? Ya gue tahu karena gue sahabatnya dia dong. Oke, lo selingkuh? Oke. Gua pengen jelasin nih sini. Ya oke. Gua selingkuh di sini. Oke. Kalau gitu sih. Kayak gua selingkuh di sini dan aku juga udah ngerencanain ini semua. Maksudnya ngerencanain apa? Maksudnya apa? Oke ya, di sini aku jujur. Aku yang ngerencanain semua dari arah untuk neror kamu. Kenapa nggak ngomong? Aku muak dengan sikap kamu seperti ini. Kenapa? Oke, aku sengaja ngerencanain ini semua. Ha? Biar kamu nggak tahu bahwa aku tuh selingkuh. Jadi kamu merencanakan seolah-olah diguna-guna, seolah-olah Soalnya dia tuh halusinasi. Jadi tidak ada guna-guna di sini, tidak ada. Iya, memang aku yang ngerencanain ini semua. Gue salah apa? Kalau kayak gitu, lu udah nggak sayang sama gue, kenapa kayak begitu? Salah kamu. Karena kamu mencintai aku. Ya kenapa? Oke, gue pengen tahu. Gue lihat kemarin ada cewek masuk ke sini, pakai baju pink, pakai helm. Itu lo apain? Itu siapa? Itu Syara. Oh, itu Ara. Syara.
yang pakai baju pink kemarin. Baju pink kemarin. Itu Ara. Kok dia nggak keluar dari kebun ini? Karena dia ikut usaha kita di sini. Tunggu. Oke. Berarti Mas Uya ngikutin? Iya. Iya. Udahlah Mas. Ini kan masalah bisnis ya. Oh iya, Usaha oke. kita, kalau saya ikut campur lah. Iya, makanya kalau kita nggak ada acara ini, kita nggak pernah tahu kalau ada bisnis ini. Kan dia curiga aja. Kita juga kan di sini kerja halal Mas. Iya, makanya karena di sini kita tahu. Ya, oke, sekarang gini deh, lo selesain lo berdua, ya gue campur, ya udah tugas kita udah selesai, lo berdua deh ngomong deh. Kenapa sih lu ngomong? Udah, cukup. Maksud apa? Cukup ya. Gue sayang sama lu. Please. Gue masih sayang sama lu. Aku pengen banget. Udah. Kok kayak gitu? Gue masih Aku sayang sama kamu. Mas. Ya udah, pemirsa, tidak ada guna-guna di sini jelas. Bener-bener itu rencana dari cowoknya sendiri supaya mengalihkan pikiran ceweknya kalau dia tuh sebenarnya selingkuh. Iya, tapi kalau karena ada Playboy zaman now ini jadi semua terungkap, kita jadi sudah menjelaskan semuanya. Selanjutnya kita bisa tidak lagi ikut campur urusan mereka. Saya Uya Kuya. Sampai ketemu lagi di Playboy zaman now, kamu terciduk.